Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, "Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Kemudian ia berkata, "Taruhlah serban tahir pada kepalanya." Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh-sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara." Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah bersihkan yang kotor. Seroi tumariganna. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, biasa kita sering mendengar dan melihat penghargaan yang diberikan oleh pemerintah yang dinamakan Adipura. Penghargaan seperti ini diberikan kepada daerah yang benar-benar menjaga kebersihan dan melakukan berbagai macam hal yang baik untuk lingkungan. Itulah sebabnya sering di berbagai tempat dilakukan beberapa hal yang baik untuk lingkungan. Itulah sebabnya beberapa hal yang dilakukan oleh banyak orang di kampung untuk membersihkan sampah dan melakukan sesuatu yang baik untuk menjaga lingkungan, seperti Jumat bersih, penanaman pohon di tempat-tempat yang rawan longsor, membersihkan selokan-selokan,
dan lain-lain. Saudara-saudara, lingkungan di mana kita hidup ada banyak hal yang juga tidak baik yang bisa menyusahkan dan menyulitkan kita. Bisa saja dengan penyakit yang mengherankan, ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan, pengaruh-pengaruh yang bisa menyesatkan muncul dalam berbagai cara. Hal seperti ini mengingatkan kita bahwa kita menanti akhir zaman. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa saat sekarang ini kita tetap mengupayakan menjaga lingkungan kita dari berbagai macam hal yang dapat merusak kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Zakaria dalam penglihatannya melihat Yosua berdiri dengan memakai pakaian yang kotor di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Itulah sebabnya Yosua harus menanggalkan pakaian yang kotor itu dan akan mengenakan pakaian yang selayaknya atau pakaian pesta, agar kiranya layak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Kita adalah umat Tuhan, disebut sebagai orang percaya. Sepatutnya keberadaan kita jelas dalam keterpilihan. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus mengupayakan menjaga diri kita, jangan sampai najis, sehingga kesucian kita di dalam Kristus menjadi nyata di dalam segala hal. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang sumber kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, dan tolonglah kami untuk terus mengupayakan menjaga diri, sehingga kesucian kami di dalam Kristus sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam segala hal. Ya Tuhan, kiranya oleh kuasa-Mu, kami pun akan mampu mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Anak-anak terus diberkati dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Kami mohon juga diberkatilah kiranya mereka yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka untuk dapat menanggung apa yang sedang dialami. Tentu dalam harapan bersama, mereka yang sedang sakit akan sembuh dari sakit. Yang berduka cita akan terus dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan dalam berbagai persoalan atau pergumulan kehidupan, Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Kami mohon kiranya di sepanjang hari ini, dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, semuanya dapat kami lalui dengan baik. Setiap orang tua kami terus dijaga dilindungi oleh Tuhan dalam masa tua mereka. Bahkan juga dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat, kiranya semuanya pun dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya oleh kuasa dan kasih-Mu, Engkau akan terus sempurnakan sukacita mereka yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini seturut
dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati dan topang bangsa kami, para pemimpin kami, untuk senantiasa juga mengemban amanah di tengah bangsa ini dengan benar. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.